Jika manusia itu ketika sudah dikehendaki diciptakan menjadi seorang laki-laki, apakah itu bisa dirubah? Bisa, tapi bukan berarti menjadi perempuan, jadinya banci. Kadang kan ada manusia yang ingin merubah kodratnya, karepe, ya kan? Aku gak terima dadi wong lanang, aku tak dadi wong wedok wae. Oleh, boleh, tapi ya itu bukan menjadi kodratnya manusia perempuan, jadinya tetap bencong, tetap banci. Kan gitu kan? Meskipun sebaliknya juga gitu. Apakah yang sudah ditakdirkan menjadi perempuan itu bisa menjadi laki-laki? Bisa, tapi cuma busananya atau cara tampilannya. Tapi kan nyatanya tidak bisa dirubah, ya kan? Meskipun itu mau direkayasa kayak apa, itu tidak bisa dirubah, tetap sebenarnya. Itu kan karena kejiwaannya manusia. Akuarium itu sebagai wadah, itu sebenarnya itu manusianya wayang, cuma wayang. Jadi ketika kita ini sudah diberi hidup, sudah dicukupi kehidupannya, kebutuhan hidupnya yang dilambangkan air, dan sudah ada wadahnya berupa jiwa dan raga kita ini, harusnya kita bisa memperindah akuarium itu. Apa? Seumpama pas waktu malam dan itu gelap gulita, meskipun itu ada ikan, ada air yang di dalam akuarium, apakah akan terlihat indah akuariumnya? Enggak kan? Ya, karena posisinya gelap gulita. Harusnya apa? Harusnya ada lampu yang harus dihidupkan, dinyalakan. Semua pasti ada hikmahnya kok. Nah, kembali ke takdir. Takdir itu memang tidak bisa dirubah, tapi manusia berhak untuk menyiapkan takdir berikutnya. Ya, nuwun sewu. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Bun, saya ini sakit dah. Iki ana swara istighosah. Istighosah wiwitane gumelar. Oh nggih. Sing intine nang kene iki wong urip iki mung sak derma, jarene wong-wong mampir ngombe. Lah terus sama istilah wong ning donya iki mung mampir ngombe, iki sing diombe apa? Sing diombe iki banyu telaga apa banyu peceren istilahnya. Padha-padha ngombene, ya. Padha-padha ngombene. Terserah. Saumpama awake dhewe arep ngombe racun ya oleh, ngombe banyu telaga ya oleh, ngombe banyu peceren ya oleh. Iku tergantung pilihan uripe dhewe-dhewe. Sing jelas semua perjalanan yang sudah diperjalankan oleh Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Kalau dibilang semua ini kebetulan, sebenarnya tidak ada yang kebetulan, semua sudah tertulis. Entah itu baik buruknya itu sebenarnya sudah tertulis. Yang menulis sebenarnya kita sendiri. Kita sendiri. Nah, jadi kan gini, ketika Tuhan itu sudah menghendaki kita untuk hidup di dunia, seumpama manusia itu ditakdirkan, dikodratkan menjadi laki-laki, itu tidak bisa dirubah. Seumpama sebaliknya, kalau ditakdirkan, dikodratkan menjadi perempuan, itu pun tidak bisa dirubah. Sebenarnya tidak bisa dirubah. Tapi ketika Tuhan sudah menghendaki manusia hidup, berarti kan semua kuasa Tuhan itu sudah dilimpahkan kepada manusianya. Makanya ada istilah hidup itu pilihan. Nah, kayak tadi yang saya sebutkan, donya iku wong urip iku ibaratnya mampir ngombe, tergantung apa sing diombe, tergantung apa yang diminum. Nah,
Itu pilihan manusianya. Jika manusia itu ketika sudah dikehendaki diciptakan menjadi seorang laki-laki, apakah itu bisa dirubah? Bisa. Tapi bukan berarti menjadi perempuan, jadinya banci. Kadang kan ada manusia yang ingin merubah kodratnya, karepe, ya kan? Aku gak terima dadi wong lanang, aku tak dadi wong wedok wae. Oleh, boleh, tapi ya itu bukan menjadi kodratnya manusia perempuan jadinya. Tetap bencong, tetap banci. Kan gitu kan? Meskipun sebaliknya juga gitu. Apakah yang sudah ditakdirkan menjadi perempuan itu bisa menjadi laki-laki? Bisa, tapi cuma busananya atau cara tampilannya. Tapi kan nyatanya tidak bisa dirubah, ya kan? Meskipun itu mau direkayasa kayak apa, itu tidak bisa dirubah, tetap sebenarnya. Nah, itu kan karena kejiwaannya manusia. Nah, jadi gini ya, seumpama dibalikkan, dikembalikan di tema yang awal tadi, sebenarnya manusia ketika sudah diberi kehidupan, saya ibaratkan antara ikan, air, dan akuarium. Ya, ikan, air, dan akuarium. Seumpama saya tanya, yang mencari itu air yang mencari ikan apa ikan yang mencari air? Gimana, Mbah? Kalau menurut saya, Bah, itu ikannya yang harus mencari air. Ikannya yang harus mencari air, ya. Iya. Tapi meskipun ada ikan dan ada air, dan itu sudah jadi satu antara ikan dan air, tanpa adanya akuarium, tanpa adanya wadah, itu hasilnya bagaimana, Mbah? Kurang maksimal mesti. Kurang maksimal, bahkan itu airnya akan meluber, ikannya juga akan mati. Karena tidak ada wadahnya. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan antara ikan, air, dan wadah? Nah, wadah ini kan ya manusia ini sendiri. Ikan itu ibarat hidup, air itu penghidupan, ya kan? Jadi ikan iku uripe, banyu iku panguripane, ya kan? Lah, apa jenenge akuarium itu sebagai wadah, itu sebenarnya itu manusianya wayang, cuma wayang. Jadi ketika kita ini sudah diberi hidup, sudah dicukupi kehidupannya, kebutuhan hidupnya yang dilambangkan air, dan sudah ada wadahnya berupa jiwa dan raga kita ini, harusnya kita bisa memperindah akuarium itu. Apa? Nah, seumpama pas waktu malam dan itu gelap gulita, meskipun itu ada ikan, ada air yang di dalam akuarium, apakah akan terlihat indah akuariumnya? Enggak kan? Iya. Karena posisinya gelap gulita. Harusnya apa? Harusnya ada lampu yang harus dihidupkan, dinyalakan. Ketika lampu itu sudah dinyalakan, maka baru terlihat indah akuarium dan isinya. Berarti tugas kita ketika sudah diberi hidup dan sudah diberi kecukupan untuk penghidupannya dan diberi jiwa raga, seharusnya kita bisa memperindah, yaitu menyalakan nur, menyalakan lampu yang sudah
ada di dalam diri. Meskipun dia itu ahli ilmu, ahli tirakat, atau ahli harta bendanya yang banyak, ataupun tinggi pangkat derajatnya, tanpa memperindah atau tanpa bisa, kalau belum bisa memunculkan nur yang di dalam dirinya, itu tidak akan pernah merasa bahagia, tidak akan pernah merasa damai, dan dia tetap akan terhantui oleh bayang-bayang dosanya sendiri. Nah, makanya kenapa kok saya gambarkan seperti ikan air dan akuarium, karena itu ada di dalam diri kita. Sama halnya kalau di dalam kitab-kitab itu Allah, Muhammad, Adam. Ikan itu ibarat Allahnya, ya kan? Air itu Muhammadnya, akuarium itu Adamnya. Tuh. Dan itu satu kesatuan. Kalau istilahnya di kitab-kitab asma telu tunggal wujud, Allah, Muhammad, Adam, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ini sudah gumelar, istilahnya sudah dinyatakan, dikodratkan hidup di dunia. Bagaimana kita menjalani hidup dan menyambut kehidupan kita yang akan datang. Karena gini, banyak orang yang ingin mempunyai cita-cita itu ingin mewujudkan memayu hayuning bawono. Kan sudah mencuat ya sekarang ini, memayu hayuning bawono. Pada hakikatnya memayu hayuning bawono itu tidak akan pernah terwujud ketika manusia ini belum bisa memayu hayuning diri dulu. Jadi kuncinya, kalau kita ingin memayu hayuning bawono, itu harus bisa memayu hayuning diri dulu. Setelah memayu hayuning diri, harus bisa memayu hayuning keluarga. Kalau sudah memayu hayuning keluarga, maka harusnya kita bisa mengembangkan ke memayu hayuning sesama. Baru secara otomatis memayu hayuning bawono ini bisa terwujud. Tidak akan terjadi kalau kita harus langsung menjujuk ke memayu hayuning bawono. Gimana, nggak bisa. Karena apa? Bawono itu adalah wujud dari diri manusia itu sendiri. Jadi manifestasi diri manusia itu pada hakikatnya berada di dalam dunia ini, alam semesta ini. Nah, makanya marilah kita di sini sama-sama belajar. Kita di sini dihidupkan, dan kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya marilah kita saling mengingatkan. Ketika saya atau siapapun yang ada salah, diingatkan. Kalaupun tidak bisa diingatkan, ya sudah, itu aja enak, ya kan? Semua pasti ada hikmahnya kok. Nah, kembali ke takdir itu memang tidak bisa dirubah, tapi manusia berhak untuk menyiapkan takdir berikutnya. Contoh gini, kita bisa berkumpul di sini, ini adalah takdir dari Tuhan, dan ini adalah suratan. Semua tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Tanpa adanya Tuhan yang terlibat dalam diri kita dan perjalanan kita tidak akan pernah bertemu di sini hari ini, ya kan? Makanya ketika kita ditakdirkan di sini dengan keadaan yang seperti ini, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa aman, rasa nyaman, seumpama ngobrol yang enak, saling nyambung, saling mengisi, tanpa saling menyalahkan, tanpa saling merasa unggul-unggulan. Karena apa? Di sini Tuhan menghendaki kita untuk saling bersilaturahim kepada sesama. Nah, ketika hari ini ditakdirkan seperti ini, kita bisa
menciptakan suasana yang enak, yang nyaman, saling mewujudkan kekeluargaan, maka suatu saat kita akan merasa kangen kapan kita bisa bertemu lagi. Nah, beda cerita kalau kita ini di sini jenengan saya ajak gelut, saya ajak duel, atau saya ajak debat, itu mungkin suatu saat pasti akan, kenapa kok saya ketemu Gus Andi lagi? Oh, di sana diajak gelut, di sana diajak duel, diajak debat, mending di rumah aja. Tapi kalau kita bisa saling mengisi, saling menyempurnakan, saling mengerti, saling memahami, akhirnya suatu saat pasti ada rasa kangen, rasa rindu. Kapan saya dipertemukan kembali oleh sahabat-sahabat? Gitu kan, Mbah ya? Makanya di sini kita harus banyak-banyak belajar, karena tidak ada yang kebetulan, semua sudah tertulis, dan manusia sebagai pemerannya. Ingat, dunia seisinya termasuk perjalanan manusia ini adalah bagian permainan dari Tuhan. Namun manusia tidak boleh bermain-main di dalam permainan Tuhan itu. Ketika manusia bermain-main di dalam permainan Tuhan itu, ya, akan terjerumus dan terjebak oleh permainannya sendiri.